Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua mata mata kuliah pengolahan citra, pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai interpretasi dan pengolahan citra itu sendiri. Ada dua bagian nantinya yang saya pecah menjadi dua. Alhamdulillah, presentasi ini merujuk pada Bapak Rinaldi Munir yang ada di Institut Teknologi Bandung. Pada pertemuan kali ini, referensi yang digunakan sama, bukunya Gonzalez, Rafael Zod Gonzalez, juga ada Fundamental of Digital Image Processing dari Jain, Anil Jain, lalu ada Burn, Digital Image Processing, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Yang saya berikan adalah Digital Image Processing, kurang lebih third edition ya, yang sudah saya berikan di dalam e-learning. Silakan itu dibaca, dipelajari sebagai buku referensi kuliah. Baik mahasiswa semuanya, pada slide selanjutnya kita akan berbicara mengenai gambar itu sendiri. Menurut saudara apa yang ada di dalam foto yang saudara lihat? Ya, gambar ini bermakna lebih dari 1000 kata. Satu orang memiliki penilaian yang berbeda dari gambar yang sama. Artinya, citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks. Citra atau gambar itu memiliki banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Informasinya kemungkinan adalah gotong royong dalam menyiapkan makanan adat, misalnya seperti itu. Ataupun saudara memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Di daerah manakah ini? Atau mungkin Anda bisa menebak kenapa harus berada di trotoar dan lain sebagainya. Mungkin ada yang menilai kenapa harus di trotoar, tidak di halaman yang mungkin lebih memadai daripada di jalan raya, seperti itu. Tapi itu memiliki makna yang saudara bisa lihat dengan seksama di sana, bahwasanya citra atau gambar memiliki makna lebih dari 1000 kata. Gambar kedua, saya menganggapnya itu luar biasa. Tapi bagaimana dengan saudara? Sebegitu dibutuhkannya alat transportasi itu, sehingga banyak sekali yang ingin memanfaatkannya. Nah, itu dua makna ya. Saya yang pertama makna luar biasa. Yang kedua adalah luar biasa ini maksudnya adalah kehandalan dari truk yang mengangkut orang dan barang tersebut. Yang kedua adalah begitu pentingnya transportasi. Atau ini malah menjadi iklan truk karena luar biasanya itu tangguhnya. Nah, ya, apa perbedaan dari image atau citra maupun grafik di sini? Jadi sebelah kiri adalah citra, sebelah kanan adalah grafik. Secara gambar, saudara mungkin bisa menilai ya,
bahwa yang satu diproduksi oleh sebuah tools, bisa dimodifikasi grafiknya karena ada yang animasi, ada yang fotonya memiliki pixel yang berbeda, ada yang berbentuk chart. Kalau image, bagaimana? Jadi dia membutuhkan sebuah alat penangkap gambar yang kita sebut dengan kamera. Tapi kalau grafik, bagaimana? Satu alat yang bisa memproduksi tersebut bisa handphone membuat animasi ataupun kreasi seperti ini, pixel foto seperti itu. Citra di sini definisinya merupakan gambar pada dwimatra. Maksudnya adalah memiliki dua dimensi. Citra merupakan sinyal dwimatra yang bersifat menerus, kontinu, yang diamati oleh sistem visual manusia, yaitu mata kita. Secara matematik, citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Karena yang ditangkap oleh sebuah kamera lalu dihasilkan memiliki bidang dua dimensi, yaitu fxy merupakan fungsi dari intensitas cahaya atau brightness pada titik atau koordinat x dan y. Ya, citra sebagai luaran dari suatu sistem perekaman sinyal bersifat yang pertama adalah optik, contohnya adalah foto, analog, gambar pada monitor televisi, digital yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik, ataupun kita tidak menggunakan disk lagi, tapi kita menggunakan cloud atau drive yang biasa kita gunakan atau kita simpan. Nah ini ya, ini optik, ini digitalnya. Seperti itu. Kalau optik berarti foto, ini album foto ya. Ini saya menjelaskan album foto. Bagaimana perbedaan citra diam dengan citra bergerak? Still image, citra diam adalah citra tunggal. Citra bergerak atau moving image, rangkaian citra diam yang ditampilkan secara sekuensial memberi kesan sebagai gambar yang bergerak. Apa itu citra digital? Merupakan representasi citra kontinu sekuensial melalui pencuplikan. Jadi dicuplik secara ruang dan waktu. Pencuplikan secara ruang ini berdasarkan koordinat sinyal X dan Y, sedangkan pencuplikan secara waktu, sederetan citra yang bergerak, itu tadi videonya berupa digital. Jadi video itu berasal dari gambar-gambar yang dipotret secara time series atau berurutan waktunya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah image sampling dan quantization. Yang A sebelah kiri, continuous image projected onto a sensor array. Yang B adalah result hasil dari citra yang disampling dari citra A dan dikuantisasikan. Sehingga bisa katakan di sini adalah yang analog, di sini adalah yang digital. Citra digital direpresentasikan sebuah metrik berukuran M kali N. N ya, kalau N berarti yang ini baris, kalau M berarti yang kolom. M kali N atau MXN menyatakan resolusi citranya. Resolusi citra itu berarti memiliki bidang lebarnya berapa. Setiap elemen metrik menyatakan sebuah pixel, picture element. Pixel itu kepanjangan dari picture element. Bisa saudara lihat contohnya, resolusi 1200 kali 1500
1.200 baris, 1.200 kolom, mohon maaf, dengan 1.500 baris. Yang berarti memiliki berapa jumlah piksel? 1.500 dikali 1.200 kali 1.500, yaitu 1.800.000 piksel. Yang artinya satu titik ini nantinya memiliki nilai intensitas yang berbeda-beda. Ya, ini sebelum masuk sini, sebelum masuk slide-slide berikutnya, bisa saudara kita buat hipotesa atau memang sebuah kesimpulan nantinya bahwa resolusi yang semakin lebih besar, nilai pikselnya memiliki ketajaman foto atau citra yang lebih baik. Kenapa? Karena setiap satu titik piksel ini memiliki intensitas yang disimpan sehingga menghasilkan warna ataupun kejelasan foto yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah besarnya piksel dari foto atau citra tersebut. Kita lihat contohnya. Apakah betul citra berukuran 200 kali 300 disusun oleh 6.000 piksel? Gambarnya seperti ini. Bisa saudara lihat zoom. Nilai setiap piksel menyatakan nilai keabuan, gray level. Nah, ini kalau nanti sebelum masuk ke gray level ya, ini kita zoom gambarnya, itu kan kotak-kotak seperti ini. Ini sampling quantization-nya. Quantization-nya. Kita ambil sampling di sini, kita tarik di sini sebagai kita lihat quantization-nya. Biasanya nilai putih memiliki nilai yang maksimum yaitu 255. Semakin gelap, dia memiliki nilai nanti mendekati 0 atau 0. Seperti itu. 200 kali 300, ini 60.000 piksel. Gambarnya apakah jelas? Cukup jelas pada waktu itu. Tapi sekarang 200 kali 300, kalau dihasilkan oleh gambar foto zaman sekarang, otomatis sudah mulai ditinggalkan. Tetapi untuk research atau penelitian, biasanya kita mengambil dataset yang lebih kecil. Kenapa? Karena proses kalkulasi untuk mendapatkan informasi tersebut lebih mudah. Karena apa? Resource yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Nilai setiap piksel fxy menyatakan nilai keabuan gray level atau nilai intensitas. Jika kita ambil kotak yang ada di dalam topi ini, lalu kita jabarkan atau lihat di dalam Excel, nilainya seperti ini. Kok ada 120, kok ada 134? Itu maksudnya adalah intensitas atau brightness dari foto tersebut. Saya katakan sekali lagi, jika memiliki nilai mendekati 0, berarti gelap. Nilai citra tersebut atau brightness-nya gelap. Tapi kalau lebih dari 220 atau lebih dari 120 atau 200 itu semakin terang. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan citra? Sebelum sebuah citra itu diolah, maka citra tersebut perlu dianalisis. Interpretasi citra ini merupakan kegiatan menganalisis gambar atau foto yang dihasilkan oleh suatu alat, contohnya kamera, sebelum diproses lebih lanjut untuk tujuan lanjutan. Misalnya, identifikasi objek, karena peran objek, kita ingin tahu peran objek di dalam gambar tersebut. Analisis citra itu antara lain yang pertama adalah apakah citra kurang tajam, kurang jelas, terlalu gelap atau blur, atau apakah citra mengalami distorsi ataupun noise. Distorsi itu berarti apa namanya resize-nya, size-nya ataupun mengalami kemunduran ataupun mengalami pengikisan atau pengurangan informasi citra. Noise berarti ada gangguan di dalam citra tersebut.
Nah, ini adalah blur image, ini ada dark image, ini adalah distortion image. Maksudnya adalah dia memapatkan gambar agar mendapatkan informasi, agar mendapatkan citra yang lebar seperti itu. Tetapi informasi yang didapatkan pasti akan berkurang. Berbeda dengan yang noise image. Kalau noise image citranya jelas, maksudnya jelas itu adalah lebar pikselnya itu jelas, tetapi ada gangguan titik-titik di sana sehingga mempengaruhi kejelasan tersebut. Tapi kalau ini walaupun kameranya bagus, tapi ada distortion di sana. Kalau ini dark image karena citra yang dihasilkan itu gelap. Nah, pengolahan citra di sini setelah kita analisis, maka pada tahap selanjutnya perlu diproses lebih lanjut, perlu diolah. Dilakukan, kenapa harus diolah? Karena suatu citra seringkali mengalami degradasi. Apa itu? Noise, warnanya terlalu kontras, kurang tajam maupun blurring. Nah, hal ini menjadi lebih sulit untuk kita interpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut berkurang. Noisy image yang bisa kita lihat, apa informasinya seperti ini? Coba kalau orang tua suruh melihat ini, pasti gambarnya tidak terlalu jelas. Kita saja melihat wanita ini apakah benar-benar cantik atau tidak. Walaupun di sini ini adalah gambar Lena yang biasa kita lihat di dalam buku digital, image processing karya Gonzales. Ini adalah memang bisa kita lihat wajahnya, tapi banyak noise. Kalau ini kontrasnya terlalu gelap. Dan gambar yang ketiga, pergerakannya kameranya ngeblur hasil hasil dari kamera yang direkam. Nah, apa itu pengolahan citra? Di sini merupakan pemrosesan citra menjadi citra lain yang tujuannya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik ataupun bisa mengidentifikasi objek dengan lebih baik. Pengolahan citra digital di sini adalah pemrosesan digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal menggunakan komputer. Gitu ya. Bedanya hanya tools yang digunakan. Anil Jain mengatakan umumnya operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila yang pertama perbaikan atau memodifikasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari informasi yang terkandung dalam citra. Elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan ataupun diukur. Sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lainnya. Ini adalah umumnya operasi-operasi pada pengolahan citra bila kita terapkan. Untuk apa? Nah, ada tiga elemen, ada tiga item yang dijelaskan Anil Jain. Dengan melakukan pengolahan citra, maka kualitas citra menjadi lebih baik. Sehingga dapat diinterpretasi lebih lanjut atau digunakan untuk tujuan pengenalan objek di dalam citra. Nah, ini kalau kita proses, bagaimana cara meningkatkan kecerahan? Nah, ini dari dark image menuju ke kecerahan. Apa yang perlu dicerahkan? Berarti kita menambah nilai pada intensitas matriksnya, citranya, setiap pikselnya. Distortion image. Nah, kalau kita lihat ini agak sedikit mencembung gitu ya. Tapi kalau ini kita crop ya agar agar citra yang dihasilkan tidak mencembung tetapi datar gitu ya. Kenapa kenapa ini harus kita tingkatkan atau kita undistorsi atau kita stabilkan? Kalau kita melihat kalau orang awam melihat loh ini kok gedungnya miring. Tapi padahal citra yang dihasilkan itu seperti ini, lurus gitu ya. Cuma gedungnya ini agak dicembungkan gitu. Hasil fotonya dicembungkan. Ini sangat mengganggu dari interpretasi apa yang akan kita analisis seperti itu ya. Misalnya adalah
tingkat kemiringan dari gedung tersebut. Nah, ini kalau citra yang diambil adalah distortion image, ya jelas miring lah. Tapi kalau kita mengambil dari sudut yang pas, tidak kita gunakan yang wide kamera, misalnya seperti itu ya, sekarang zamannya wide kamera, sehingga dipapatkan gitu ya, jadi satu layar gitu, sehingga tampak jauh gitu ya, bisa. Nah, ini kan sangat mengganggu sebenarnya. Nah, ini ngeblur ya, before and after. Bagaimana cara meningkatkan kualitas agar citra itu tidak ngeblur. Nah, komponen sistem pemrosesan citra digital. Nah, ini komponennya apa saja ini? Yang pertama adalah image display. Yang pertama ini problem dulu ya, mohon maaf. Problem, ada sebuah problem ditangkap oleh image sensor, lalu image sensor ini menggunakan processing hardware spesialis. Nah, apa itu? Komputer. Komputer memiliki image display atau monitor dan image storage penyimpanannya, sehingga bisa ada hard copy dan software. Dan semuanya bisa kita uh, share melalui jaringan intranet maupun internet. Tiga bidang studi yang berkaitan dengan data citra, yang pertama adalah grafik, komputer grafik, image processing, dan pattern recognition. Ini adalah tiga bidang studi yang berkaitan dengan data citra. Apa bedanya? Grafika komputer, nah ini bagaimana kita mendeskripsikan sebuah citra. Itu kita kita pelajari di grafika komputer. Bagaimana citra itu, inputannya citra, diolahnya pun juga citra. Nah, deskripsi di sini kalau kita ingin membuat garis, bagaimana membuat garis? Nah, itu harus menggunakan formula matematika. Formula matematika itu nanti digunakan oleh komputer agar bisa membuat sebuah garis maupun bentuk objek yang lain. Tidak hanya garis ya. Nah, kalau pengenalan pola, nah citra yang dihasilkan itu informasinya apa? Nah, ini kebalikan dari grafika komputer. Seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Jadi ini deskripsi adalah inputannya, outputannya adalah citra, tetapi berbeda dengan pengolahan citra. Input dan output itu sama. Nah, kebalikan dari grafika komputer adalah pengenalan pola, inputnya yang citra, outputnya adalah deskripsi atau informasi ataupun pengetahuan. Nah, ini yang bisa kita jelaskan. Nah, nanti ini ya, bagaimana membuat sebuah garis tampak seperti ini. Nah, ini grafika komputer nih. Algoritma Bresenham salah satunya ya membuat garis. Rumus matematikanya seperti ini. Ini grafika komputer dihasilkan oleh komputer ya. Kartun, grafik gitu ya, sama. Bagaimana membuat 3D modeling dan rendering, ini salah satunya dipelajari di grafika komputer. Animasi, nah algoritma sederhana, nah itu di repeat ya, gambarnya di repeat lalu dimunculkan. Bitmap atau raster, terus ini adalah vektor, ini salah satu bentuk bidang dari grafika komputer yang dipelajari. Kalau di dalam pengolahan citra yang kita sekarang pelajari, bagaimana tujuannya memperbaiki kualitas citranya agar mudah diinterpretasikan, agar mudah ditangkap oleh manusia informasinya maupun komputer. Tekniknya, nah ini ya, sama yang tadi saya terangkan ya, inputnya citra, outputnya adalah citra. Image denoising seperti ini, dua, itu. Image denoisingnya berubah. Image enhancement, nah seperti ini tekniknya ya. Deblurring, bagaimana tekniknya? Agar kita tidak membuat image deblurring, berarti mengembalikan ngeblur menjadi tidak ngeblur ya. Nah, ini deblurring. Nah, ini pengenalan pola yang paling banyak sering diriset ini, mengelompokkan data numerik dan simbolik secara otomatis oleh mesin. Tujuannya mengenali objek di dalam citra tersebut. Nah, kalau ini di dalam parkir ataupun tilang sekarang ya, ini angka berapa ini?
5, 8, atau 6. Nah, ini kita pelajari di pengenalan pola. Seperti itu ya, mahasiswa semuanya. Ini huruf apa ya? Nah, ini pengenalan pola. Jadi teks kita scan agar bisa apa namanya kita terjemahkan di dalam editor yang lainnya. Jadi berupa gambar inputnya, tetapi outputnya nanti bisa berupa teks gitu ya. Operasi-operasi di dalam pengolahan citra digital. Yang pertama adalah perbaikan kualitas, pemapatan itu compression citra, pengorakan atau image analysis, rekonstruksi image, rekonstruksi citra. Jadi citra-citra yang hancur itu kita rekonstruksi lagi, konstruksi lagi, namanya rekonstruksi. Restorasi artinya dari 2 dimensi itu kita dibuat menjadi 3 dimensi. Bagaimana caranya? Berarti gambar-gambar itu difoto dari berbagai arah, kita buat untuk menjadi restorasi citra. Itu tekniknya bagaimana membuat 3D. Pemapatan citra yang dikompres sama ya tadi ya, nomor 2 dan 6, maaf ya. Nah, ini adalah maksud dari image enhancement, yaitu tujuannya memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Cirinya khusus pada citra ini lebih ditonjolkan. Di sini contohnya adalah perbaikan kontras gelap maupun terang, perbaikan tepi, edge enhancement, penajaman, noise filtering maupun koreksi geometrik. Nah, ini perbaikan kontrasnya ini. Dari gelap, sangat terang, medium. Nah, ini kontrasnya diperbaiki. Nah, ini noise filtering. Bagaimana kita memfilter noise tersebut agar bisa hilang noise-nya. Kalau ini sharpening, jadi setiap apa namanya setiap tepiannya itu ditonjolkan sehingga nampak lebih ada degradasinya seperti itu ya. Ini geometrik, bagaimana tadi ya? Citra yang tadi mereng tadi ya, hasil koreksi geometrik ini salah satunya memperbaiki dengan hasil koreksi geometrik. Restoration menghilangkan, meminimumkan cacat pada citra. Tujuannya hampir sama dengan image enhancement, bedanya penyebab degradasi gambar diketahui. Penyebabnya ini ada noise ini, NXY. Image restoration, jadi mengembalikan citranya menjadi bentuk yang baik. Nah, ini sudah diketahui motion blur, jumlah iterasinya ada 5, 10, 15, dan 20. Ngeblur ya. Oke. Image analysis. Bagaimana kita menghitung ukuran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik analisis citra ini mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Contohnya, mendeteksi tepi objek, ekstraksi boundary, batas, dan daerah representasi region. Nah, ini contoh dari boundary, batasnya. Nah, kompresi citra tujuannya adalah menghilangkan redundansi. Dua jenis kompresi citra ada dua, yaitu lossless dan lossy. Lossless itu data pixel direkonstruksi menjadi data pixel yang sama persis dengan data sebelum kompresi. Data pixel yang lossy ini, data pixel tidak sama persis setelah proses kompresi. Ada informasi yang hilang. Nah, ini formatnya itu bisa saudara lihat. JPG itu informasinya ada yang hilang. Tapi kalau GIF, PNG, data pixel yang sama persis dengan data sebelum dikompresi. Makanya kebanyakan biasanya kita untuk mendapatkan uh, riset data biasanya menggunakan PNG bukan JPEG. Karena kompresinya itu sangat mengganggu ya. Apalagi yang Lucy itu, JPEG gitu ya, format dokumennya. Format dokumen ada BMP, GIF, PNG, JPEG, itu teknik kompresi yang digunakan. Nah, ini yang terakhir, slide saya yang terakhir, kompresi citra ya.
Apa bedanya di sini? Apa yang saudara lihat bedanya? Yang pertama adalah 258 kilobyte dan 49 kilobyte. Jadi diperkecil ukurannya. Apakah ini lossless atau lossy? Tergantung dari format extension-nya citra tersebut. Kalau PNG berarti informasinya masih tetap sama. Yang artinya nilai intensitasnya sama, hanya size-nya yang diperkecil. Itu saja mahasiswa untuk pertemuan kali ini, di pertemuan kedua pengolahan citra digital. Selanjutnya akan ada diskusi. Apabila saudara belum paham mengenai materi yang saya berikan, silakan nanti bisa bertanya di dalam diskusi forum pertemuan kedua. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.